teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Feby, duta lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, kehidupan awal pada fase larva untuk lobster air tawar disebut dengan istilah apa? Menurut website chatgpt.com, pada fase larva lobster air tawar, istilah yang umum digunakan adalah benur. Istilah ini biasanya lebih dikenal dalam konteks budidaya udang, tetapi dalam kasus lobster air tawar, istilah benur juga sering diterapkan. Berikut adalah penjelasan mengapa istilah benur digunakan dan konteks penggunaannya dalam budidaya lobster air tawar. Teman-teman, mengapa menggunakan istilah benur untuk larva lobster air tawar? Ini disebabkan karena adanya kesamaan dalam taksonomi dan biologi. Lobster air tawar termasuk dalam kelompok krustasea, sama seperti udang. Karena itu, fase perkembangan awalnya memiliki kemiripan dengan larva udang. Tahap awal perkembangan lobster air tawar mencakup fase-fase yang mirip dengan perkembangan larva udang, mulai dari tahap nauplius hingga menjadi juvenil. Jika didasarkan pada konsistensi dalam terminologi budidaya, maka penggunaan istilah benur untuk lobster air tawar ini dapat membantu dalam menjaga konsistensi terminologi dalam industri aquaculture. Para peternak dan praktisi budidaya sudah akrab dengan istilah benur untuk menggambarkan larva atau anak krustasea, sehingga penggunaannya untuk lobster air tawar menjadi mudah dipahami dan diterima. Walaupun pada kenyataannya banyak yang menggunakan istilah burayak pada fase larva lobster air tawar. Teman-teman, berikut adalah penjelasan tahapan larva lobster air tawar, benur. Pertama dimulai dengan tahap nauplius. Setelah telur lobster air tawar menetas, larva pertama kali berada dalam tahap nauplius. Pada tahap ini, larva memiliki tubuh yang sangat kecil dan sederhana dengan beberapa kaki renang. Tahap nauplius ini sangat kritis karena larva bergantung pada persediaan nutrisi dari kantung kuning telur yang masih tersisa. Kemudian tahapan yang harus dilalui adalah tahap zooya. Setelah tahap nauplius, larva lobster air tawar memasuki tahap zooya. Pada tahap ini, larva mulai menunjukkan struktur tubuh yang lebih kompleks dengan perkembangan kaki dan antena. Tahap zooya adalah periode di mana larva mulai aktif mencari makan di lingkungan sekitarnya, terutama memakan plankton dan partikel organik kecil. Selanjutnya masuk ke tahap postlarva, di mana tahap postlarva adalah fase di mana larva mulai menyerupai lobster dewasa dalam struktur tubuh tetapi masih berukuran sangat kecil. Pada tahap ini, benur lobster air tawar mulai menunjukkan perilaku dan pola makan yang mirip dengan lobster dewasa, tetapi mereka masih sangat rentan terhadap predasi dan perubahan lingkungan. Teman-teman, kita sekarang akan membicarakan fase peralihan ke juvenil. Setelah melewati tahap postlarva, lobster air tawar masuk ke fase juvenil. Pada tahap ini, mereka mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih kuat dalam beradaptasi dengan lingkungan. Juvenil lobster air tawar memerlukan lingkungan yang terkontrol dengan baik untuk memastikan pertumbuhan yang optimal sebelum mereka mencapai tahap dewasa. Teman-teman, mengapa istilah burayak, nener tidak digunakan pada fase larva lobster air tawar? Penjelasannya sebagai berikut. Tentang burayak. Istilah burayak umumnya digunakan untuk anak ikan air tawar, seperti ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Meskipun lobster air tawar hidup di perairan tawar, mereka adalah krustasea, bukan ikan, sehingga penggunaan istilah burayak tidak sesuai dengan taksonomi dan biologinya. Nah, selanjutnya, mengapa juga tidak menggunakan istilah nener? Istilah nener spesifik digunakan untuk anak ikan bandeng. Penggunaannya sangat terbatas dan tidak mencakup krustasea seperti lobster air tawar. Dapat ditarik kesimpulan untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut. Istilah benur adalah sebutan yang paling tepat untuk fase larva lobster air tawar. Penggunaan istilah ini membantu menjaga konsistensi terminologi dalam aquaculture, memudahkan pemahaman di kalangan peternak dan praktisi budidaya. Fase-fase perkembangan larva lobster air tawar
dari nauplius hingga postlarva dan akhirnya menjadi juvenil, menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan larva udang, sehingga penggunaan istilah benur menjadi masuk akal dan praktis. Dengan memahami istilah dan fase perkembangan ini, pengelolaan budidaya lobster air tawar dapat dilakukan dengan lebih baik, memastikan kondisi lingkungan dan pakan yang optimal untuk setiap tahap perkembangan. Hal ini penting untuk memaksimalkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan lobster air tawar, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya tersebut. Dengan demikian, untuk sekarang dan selanjutnya kita akan memakai istilah bendur untuk fase larva lobster air tawar. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Salam lobster dan sukses selalu. Bye-bye.